Mendengar perkataan dokter tersebut, sontak saja laki-laki tadi tersentak dengan mata membulat tak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka pertemuannya dengan Biar memberikan berita tak terduga. Lantas ia menoleh ke Noran yang ternyata merupakan suami dari Nazila yang kini tampak begitu berantakan. "Bisa saya melihat istri saya, Dok?" tanya Noran lirih. Setelah memperoleh izin, dia pun masuk ke dalam ruangan serba putih di mana Nazila sedang terlelap dengan selang infus dan transfusi darah yang terpasang di pergelangan tangan kanan dan kirinya. "Lah, Nazila sayang, mengapa kita harus menyadari perasaan kita di saat seperti ini? Mengapa tidak sejak awal? Seandainya aku tahu kalau aku pun udah mencintaimu, pasti hal ini tidak akan terjadi, sayang. Aku merindukanmu, sungguh. Setiap hari aku selalu mencari keberadaanmu. Aku tidak pernah putus asa untuk menemukanmu, dan akhirnya aku menemukanmu," ucap Noran dengan mata sendunya. "Seperti lagu ya," ujarnya terkekeh sumbang. Noran pun menyanyikan sepenggal lirik lagu Naf sambil berurai air mata. Ia berharap bisa mencintai Nazila hingga ujung usianya. "Aku mohon sayang, bertahanlah. Aku mohon. Aku akan mencari pendonor yang cocok untukmu. Aku tidak mau kehilangan kamu lah. Aku ingin membahagiakanmu. Aku mohon. Jangan pernah pergi dari sisiku, karena aku tidak akan pernah mampu kehilangan dirimu. Begitu pula anak kita, putra kita. Anak kita membutuhkanmu. Apakah tidak ingin melihatnya? Aku mohon sayang, bertahanlah. Demi aku dan anak kita. Aku mencintaimu lah, sangat mencintaimu," ucap Noran lirih yang tidak henti-hentinya meneteskan air mata. Sementara itu di luar ruangan serba putih itu tampak seorang pria menangis tergugu. Bahunya bergetar naik turun. Tidak menyangka akibat perbuatannya membuat mendiang istrinya dan Nazila begitu menderita. "Rum, sebelum pergi dulu, Marni bilang Nur meminta sejumlah uang sebagai kompensasi agar aku boleh menikahinya. Apa itu benar?" "Mana ada?" cetus Biarum cepat dengan mata melotot tajam. "Yang ada, si Marni tuh lemparin uang sekoper biar Nur kasih izin kamu nikahin dia. Tapi Nur nolak. Terus kamu tahu apa yang dia lakukan supaya bisa dapat izin? Kenapa Nur bersedia tanda tangan surat cerai?" Laki-laki itu menggeleng cepat. Dia memang tidak tahu. Dia memang menjalin hubungan dengan Sumarni di belakang Nur, istrinya. Tapi itu karena Sumarni begitu royal padanya. Sumarni selalu bisa menyenangkannya dengan harta yang dia miliki, membuatnya terjebak hubungan terlarang dengan sahabat temannya sendiri. Tapi pria bernama Laksana itu tidak pernah berpikir untuk menikah dengan Sumarni, hingga tiba-tiba Sumarni mengatakan kalau ia telah mengandung anaknya. Sumarni memintanya memilih antara dirinya atau Nur dan Nazila. Karena tak ingin kehilangan kesempatan menjadi orang kaya, ia lebih memilih Sumarni. Belum sempat ia menceraikan Nur, tiba-tiba Sumarni mengatakan kalau Nur sudah menggugat cerai dirinya dengan minta kompensasi sejumlah uang yang tidak sedikit. Laksana merasa harga dirinya tercabik saat mendengar hal itu. Oleh sebab itu semenjak hari itu, ia tidak pernah menemui apalagi mempedulikan Nur dan Nazila. Ia benar-benar melupakannya. Hingga beberapa tahun ini, ia kembali dihantui rasa bersalah, terutama setelah apa yang menimpa rumah tangganya. Anaknya ditinggal selingkuh oleh sang suami di saat hamil. Karena depresi, Nelly keguguran, lalu terkena gangguan kejiwaan. Sumarni yang tidak kuasa melihat keadaan anaknya, lantas mengalami serangan jantung dan stroke yang mengakibatkan kelumpuhan. Satu persatu masalah datang menghampiri
hingga sumber keuangan mereka pun satu persatu gulung tikar. Nur bersedia menandatangani surat cerai kalian karena perempuan binal itu mengatakan kalau ia telah hamil. Dan bila Nur tidak segera menandatangani surat cerai itu, maka dia tidak segan-segan akan menyakiti Ella. Kau pikir apa yang bisa ia lakukan selain merelakanmu? Tidak ada, seorang ibu tentu tidak akan sanggup melihat anaknya disakiti. Akhirnya ia pun merelakanmu, percuma saja bertahan. Sedangkan kau saja sudah tidak mempedulikan mereka lagi. Tugas Biaro menceritakan mengapa saudaranya itu sampai rela melepaskan suaminya. Selepas perceraian itu, kau benar-benar melepaskan tanggung jawabmu sebagai seorang ayah. Aku tidak menyangka kau sejahat itu. Akibat dirimu, Nur jadi depresi. Ella kehilangan masa kecilnya karena harus sekolah sembari merawat ibunya. Karena kelakuanmu, Ella sampai bertekad tak ingin menikah seumur hidupnya. Namun takdir berkata lain. Ia harus terjebak dalam pernikahan pahit ini. Yang ditakutkannya terjadi. Menjadi istri yang tidak dicintai dan harus berjuang menghadapi kehamilan seorang diri. Ditambah penyakit yang datang tepat di saat ia tengah mengandung. Kau bisa bayangkan betapa tengah mengandung, kau bisa bayangkan betapa menderitanya hidup Ella selama ini. Lalu di mana kau selama ini? Kau sibuk dengan keluarga busukmu itu tanpa berpikir bagaimana nasib anakmu? Kalian memang manusia-manusia terkutuk yang tidak mempunyai hati. Desas Biaro penuh kebencian membuat Laksono makin terpuruk dalam penyesalan yang mendalam. Dia tahu kata maaf pun tak akan pernah cukup untuk menebus segala kesalahannya. Kini dirinya seorang diri di dunia ini. Nelly meninggal karena kecelakaan saat berlarian di tengah jalan. Disusul Sumarni yang terpuruk dalam penyesalan karena telah menyakiti sahabatnya sendiri dengan merebut suaminya. Saat nafasnya telah berada di ujung lidah, dia baru terpikir, mungkin ini karmanya karena telah merusak rumah tangga sahabatnya, juga membuat seorang anak menjadi seperti seorang anak yatim, karena ayahnya yang telah ia ambil. Namun sayang kesempatan untuk meminta maaf itu telah habis, hingga akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya dalam kubangan penyesalan. Lalu, kini Laksono makin terpuruk saat tahu bagaimana kehidupan mantan istrinya, juga anaknya selama ini. Lalu pantaskah ia mendapatkan maaf dari Nazila? Mungkinkah ia memiliki kesempatan itu? Sudah beberapa jam berlalu semenjak operasi sesar yang dijalani Nazila. Tapi Nazila tidak kunjung membuka matanya. Noran makin frustasi. Apalagi hingga kini ia belum mendapatkan donor untuk Nazila. Semua anggota keluarganya telah diperiksa, namun tidak ada yang cocok. Semenjak selesai operasi, Noran tak beranjak sedikit pun dari sisi Nazila. Ia selalu setia menggenggam erat tangan Nazila dengan sesekali mengecupnya, berharap perlakuannya dapat Nazila rasakan hingga membuatnya ingin berjuang dan bertahan hidup. Noran, ada seseorang yang bersedia mendonorkan ginjalnya, dan setelah diperiksa dokter, mereka memiliki kecocokan. Mungkin beberapa jam ke depan operasi bisa segera dilakukan. Tugas Kevin dengan mata berbinar saat baru saja masuk ke kamar rawat Nazila. Benarkah? Tanya Noran yang ikut sumringah. Benar, semoga operasinya nanti berjalan lancar. Sahut Kevin yang tak kalah antusias. Siapa? Siapa yang bersedia menjadi pendonor? Apa kita mengenalnya? Kevin mengedikkan bahunya seraya menundukkan bokongnya di sofa yang ada di ruangan itu. Aku juga nggak tahu, orang itu meminta dokter merahasiakan identitasnya. Pungkas Kevin yang justru membuat Noran jadi penasaran. 2 jam telah berlalu, tapi lampu tanda operasi sedang berlangsung masih menyala. Semenjak kepergian Nazila, Noran memang seakan kehilangan semangat hidupnya.
Bahkan untuk memejamkan mata saja ia kesulitan, apalagi saat melihat perjuangan Nazila di meja operasi. Perasaan kalut, takut, cemas, was-was, khawatir bercampur aduk menjadi satu. Di pikirannya hanya ada satu nama, Nazila. Noran memejamkan matanya dengan menopang kepalanya menggunakan kedua telapak tangan terkepal yang bertumpu di atas pahanya. Tidak yang tahu betapa besar beban dan tekanan yang Noran rasakan saat ini. Seandainya rasa penyesalan itu menggerogoti fisiknya, mungkin kini tubuhnya telah habis tak bersisa akibat penyesalan yang kian menggunung. Di tempat itu hanya ada Noran sendirian. Semua orang telah kembali, sebab mereka ada urusan masing-masing yang tidak bisa ditinggal. Noran lantas berdiri dan berjalan kontai menuju sebuah ruangan. Dari balik dinding kaca dipandanginya ruangan bayi mungilnya yang tengah terlelap. Bayi mungil yang belum diberikan nama itu tampak begitu menggemaskan. Satu sudut hati Noran menghangat saat melihat sang bayi mungil tersenyum dengan mata terpejam. Entah apa yang sedang dimimpikan bayi kecilnya itu. Mungkinkah di dalam mimpinya ia tengah bertemu dengan ibunya? Noran mengulurkan tangannya, mengusap dinding kaca transparan itu. Seolah sedang mengusap bayi mungilnya. Air matanya menetes, membayangkan bagaimana nasibnya bila Nazila pergi dari hidup mereka. Noran menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Ia pasti akan makin menyesal seumur hidup, atau dia mungkin akan turut menyusul karena ia tidak akan sanggup bertahan bila Nazila pergi dari sisinya. Ya Allah, hamba mohon berikanlah kesembuhan pada istriku. Izinkanlah dia kembali sehat seperti sedia kala. Izinkan kami berkumpul, selainnya keluarga bahagia. Berikanlah aku kesempatan menebus segala hilaf dan salahku. Izinkan aku memberikan kebahagiaan yang belum pernah Nazila rasakan. Ya Allah, hamba tahu Engkau maha kabulkan doa hamba-hamba. Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Hamba mohon kabulkan doa hamba yang hina ini. Aku mohon ya Allah. Lirih Noran dalam hati memohon. Henti-henti pada Sang Halik. Ia yakin tidak ada yang tidak mungkin bila Allah udah berkehendak. Dia yakin doa dan harapannya akan terkabul selagi ia mau berdoa dan berusaha. Sisanya ia serahkan kepada Sang Maha Pencipta. Ia yakin apapun yang dirasakannya, digariskannya merupakan yang terbaik bagi semua.